Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pagi ini kembali kita fokus, kita konsentrasi mendalami materi tentang CNC. Di semester 2 ini saya tekankan wajib bagi siswa-siswa sekalian untuk paham membuat program, baik dari kontur 2 dimensi, sederhana maupun 2 dimensi kompleks. Nah, nanti materi akan saya sampaikan dan ada tugas yang wajib dikerjakan sebagai pemasukan nilai di bulan ini. Jadi, silahkan disimak materinya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Di dalam program CNC, dulu kita sudah mengenal istilah koordinat, titik-titik koordinat. Nah, di dalam koordinat itu terdiri atas sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu tegak dinamakan sumbu X dan sumbu horizontal atau mendatar dinamakan dengan sumbu Y. Dalam menentukan koordinat itu biasanya dikenal dengan istilah koordinat kartesius, yaitu koordinat mutlak, absolut, dan koordinat relatif atau berantai, inkremental. Jadi ada dua ya, koordinat absolut dan koordinat inkremental. Apa itu perbedaan keduanya? Nah, jadi di dalam sistem koordinat itu kita menentukan titik, di mana ada titik X dan titik Y. Dalam bidang menggunakan dua bilangan, disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Kemudian, sistem koordinat kartesius itu digunakan pada dimensi-dimensi 3 sumbu, bisa X, Y, Z. Tapi pada hari ini kita lihat 2 sumbu dulu, X dan Y. Kalau pernah melihat di matematika, seperti ini, nah inilah dinamakan dengan koordinat kartesius, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, misalkan nih, saya lihat, ada titik berwarna hijau, ya, ada titik berwarna hijau. Titik berwarna hijau ini, dia menandakan pada X-nya ada titik 2 dan Y-nya ada titik 3. Kemudian titik berwarna merah nih, karena di sebelah kiri adalah bagian minus atau kurang. Kita lihat dulu X-nya. Maka X-nya membaca X min 3 dan Y1. Kemudian ada di sini warna biru. Di sini ada, karena dia berada di antara angka 2 dan 3, maka di sini titiknya adalah X-nya 1,5 dan Y-nya adalah min 2,5. Dan terakhir titik berwarna ungu, ini adalah pusat. Jadi tidak ada nilai, dituliskan 0,0. Nah, seperti itu. Apa bedanya absolut dan inkremental? Jadi dalam pengertiannya, absolut itu titik startnya, atau kalau kita mau berlari, lomba lari, atau kita mau jalan, titik startnya berada pada titik 0. Belum ada nilainya sama sekali. Nah, itu titik mulainya. Nah, itu yang dinamakan dengan absolut. Makanya di sini dalam menentukan titik koordinat selalu mengacu pada titik 0. Kemanapun dia pergi, dia mau pergi ke Sampit, mau pergi ke Kasongan, maka titik 0-nya adalah Palangkaraya. Jadi tidak berubah. Nah, beda dengan inkremental. Kalau inkremental tadi, dia titik 0-nya selalu berubah. Artinya gini, nah ini, pemrograman yang ukuran lintasnya selalu mengacu pada titik akhir. Nah, jadi gini, apa yang dimaksudkan titik akhir dari suatu pengukuran? Kalau kita berjalan dari rumah ke Bundaran Besar, nah, kemudian selesai di sana, mau melanjutkan lagi dari Bundaran Besar ke SMK 1.
Nah, maka titik nolnya berubah, titik startnya berubah. Yang awalnya dari rumah, karena dia lewat bundaran, maka bundaran tadi jadi titik nol yang kedua, atau titik mulai yang kedua. Setelah dari bundaran dia mau ke SMK, dari SMK dia mau melanjutkan lagi, pulang ke rumah. Nah, SMK tadi jadi titik nol lagi, pulang ke rumah. Jadi selalu nol setiap dia menemukan titik awal. Ya, atau titik tujuannya itu menjadikan titik nol. Jadi mengulang lagi. Nah, begitu gambarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dalam pemrograman itu ada dua tipe program, yaitu absolut dan inkremental. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan keduanya. Kalau saya kasih sebuah tugas pertama, isilah titik-titik yang tersedia pada kolom. Misalkan seperti ini. Ada tugas, nanti saya upload. Nah ini. Misalkan ada sumbu X dan sumbu Y. Tentukan titik-titiknya dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. 1, ini berarti kan ada jarak sekitar 500 menuju yang ke 1. Berarti X-nya adalah 500 dan Y-nya adalah, karena di sini angkanya adalah 0, maka Y-nya 0. Sehingga X dan Y adalah 500 dan 0. Begitupun titik 2, ini ada angka 700 menuju angka 2. Berarti X-nya adalah 700, di ketinggian Y-nya adalah 50, berarti 700,50. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi yang singkat, sederhana. Saya mencoba merangkumnya sesimpel mungkin agar mudah dipahami. Baik, itu saja dulu untuk hari ini. Silakan kalian pahami apa itu jenis tipe pemrograman absolut, apa itu pemrograman inkremental, dan latihan menentukan titik-titik sumbu. Sekian, mungkin nanti jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di WhatsApp, dan tugasnya nanti wajib mengisikan nama, mengisikan pengertian yang saya tanyakan, dan mengisi latihan. Jika tidak mengisi salah satunya, maka absensi otomatis tidak bisa terkirim walaupun kalian menyaksikan video ini. Jadi kuncinya ada di absensi form latihan. Oke, enjoy saja mengerjakannya. Waktunya sampai jam 9 malam. Ya, saya tunggu. Usahakan dikerjakan dengan baik, tidak asal. Silahkan diskusi dengan temannya, tapi tidak mencontek. Bertanya boleh, tapi menyalin jawaban itu yang tidak boleh. Oke, liburnya makin lama, maka tidak menjadikan kita itu berleha-leha. Silahkan kita ini memanfaatkan waktu longgar dengan baik. Jadi ada 3 orang yang merugi selama hidupnya, apa saja itu? Orang yang punya waktu lapang tapi disia-siakan. Kemudian orang yang ketika punya rezeki banyak, itu boros atau tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian ada orang yang sedang sehat, tapi dia tidak bisa menjaga kesehatannya, artinya suka begadang, minum minuman yang nggak jelas. Nah, itu udah orang merugi. Kita sendiri nanti yang rugi, bukan orang lain. Makanya jadilah orang yang beruntung, yaitu 1, bisa membanggakan
diri sendiri dulu, membahagiakan orang tua juga dibahagiakan, dan masyarakat. Terima kasih. Itu saja pesan dan materi hari ini. Selamat pagi, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.